Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehingga kita dapat mempelajari materi pada pertemuan hari ini dengan lancar. Pada minggu ini kita masih melanjutkan materi kita pada bab pertama, yaitu konsep dasar sosiologi untuk mengkaji gejala sosial. Pada subbab yang kemarin, kalian telah mempelajari sejarah tokoh dan pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat yang dikaji berupa perilaku dan tindakan sosialnya. Pada subbab kali ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan, sehingga ia dapat berdiri sendiri. Menurut Horton dan Horn, dalam buku Narwoko tahun 2004, sosiologi bukan ilmu murni atau pure science, yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, namun juga menjadi ilmu terapan atau applied science yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya untuk memecahkan masalah sosial yang perlu ditanggulangi. Menurut Harry M. Johnson dalam buku Sukanto tahun 2012, sosiologi sebagai ilmu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Ciri-ciri ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Ciri yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Artinya di sini, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan, menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Singkatnya di sini, empiris itu artinya terjadi sesuai kenyataan, dan tidak spekulatif atau tidak diperkira-kirakan atau diterka-terka. Sebagai contoh, sosiologi bersifat empiris ini yaitu misalnya, sosiologi mempelajari tentang fenomena kemacetan di ibu kota Jakarta. Argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi, misalnya adalah kemacetan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetus oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, masyarakat Jakarta yang merupakan pelaku kemacetan tidak percaya bahwa transportasi publik akan menciptakan kenyamanan, baik secara pelayanan maupun secara akses. Dampaknya masyarakat lebih suka naik kendaraan pribadi. Argumen tersebut diambil dari realitas objektif di lapangan dan bukan spekulasi kosong. Ketika argumentasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka unsur empiris telah dipenuhi oleh penelitian sosiologi. Ciri yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Di sini maksudnya, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori. Abstraksi ini maksudnya penarikan kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Sebagai contoh, sosiologi menjelaskan adanya hubungan yang signifikan atau yang sangat penting antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah. Abstraksi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah untuk menanggulangi kemacetan. Pernyataan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang dalam penelitian, sejak observasi hingga penarikan kesimpulan. Sehingga terpenuhilah kaidah sosiologi yang bersifat teoritis ini. Ciri sosiologi yang ketiga yaitu sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja, melainkan disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Teori tersebut merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Contohnya, penelitian sosiologi tentang kemacetan menghasilkan kesimpulan baru yang melibatkan kesimpulan-kesimpulan yang pernah dibuat sebelumnya. Misalnya, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penyebab kemacetan adalah karena tingginya daya beli masyarakat, termasuk daya beli konsumsi mobil pribadi. Penelitian lain menyebutkan bahwa mobil memberikan gengsi yang tinggi dan status yang menjanjikan buat penggunanya. Kumulatif sebagai ciri sosiologi artinya beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis sehingga kesimpulan baru yang sudah ada merupakan hasil akumulasi dari pengetahuan. Ciri sosiologi yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Artinya di sini, sosiologi tidak membahas suatu permasalahan dengan mempersoalkan nilainya, baik nilai baiknya maupun nilai buruknya. Tetapi sosiologi lebih berkepentingan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Penjelasan tersebut juga harus logis, mendalam, dan mudah dipahami. Sebagai contoh, kemacetan sebagai masalah sosial dalam penelitian sosiologi tidak dinilai sebagai hal yang buruk. Sosiologi tidak berkepentingan untuk menjustifikasi bahwa kemacetan itu buruk, tetapi tidak pula mengatakan bahwa kemacetan itu baik. Sosiologi hanya menjelaskan mengapa kemacetan di ibu kota Jakarta bisa terjadi. Ketika penjelasannya mengatakan bahwa kemacetan bisa terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sosiologi tidak pula menjustifikasi bahwa tingkat kepercayaan publik ini yang rendah itu sangat buruk. Sosiologi bersifat non-etis, artinya tidak menjustifikasi baik atau buruknya suatu persoalan sosial tersebut. Setelah kalian mengetahui dan memahami ciri-ciri dari sosiologi, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis, sekarang kita masuk ke bagian hakikat dari sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat ditelaah dari sudut sifat hakikatnya. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, tahun 1964, hakikat sosiologi adalah sebagai berikut. Hakikat yang pertama, sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam. Hal ini dikarenakan sosiologi mempelajari mengenai gejala-gejala di dalam masyarakat. Hakikat yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris, bukan disiplin ilmu yang normatif. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi saat ini, dan bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Hakikat sosiologi yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, atau pure science, dan juga ilmu pengetahuan terapan, atau applied science.
Meskipun ada beberapa ahli juga yang berpendapat bahwa sosiologi ini hanyalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Seiring berjalannya waktu, banyak ahli yang berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu murni dan terapan, di mana sebagai pengetahuan murni, sosiologi digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai masyarakat, dan sebagai pengetahuan terapan, sosiologi digunakan untuk masyarakat. Hakikat sosiologi yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, sosiologi memperhatikan bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret. Abstrak bukan berarti hasil analisis hanya sampai pada tahap teoritis, melainkan lebih melihat pada pola-pola sosial yang muncul di lapangan. Pola-pola ini bersifat ajak dan menyeluruh, atau bisa disebut juga sebagai gejala sosial. Dengan melihat gejala sosial di masyarakat, sosiologi meneliti secara detail demi mengungkap dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konkret. Tanpa abstraksi untuk mengetahui persoalan di lapangan, solusi konkret akan sulit untuk tercapai. Hakikat yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola umum. Sosiologi mencari dan meneliti apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia, dan juga sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur di dalam masyarakat. Sehingga terbentuklah pengertian dan pola umum di dalam sosiologi. Hakikat yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Empiris dan rasional berarti bahwa sosiologi mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Empiris artinya gejala sosial yang teliti adalah hasil dari observasi di lapangan, bukan imajinasi dari peneliti semata. Rasional artinya gejala sosial yang diteliti merupakan hasil dari pengamatan dan penalaran yang logis. Hakikat sosiologi yang ketujuh yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang ada pada interaksi antar manusia. Sosiologi mengkaji masyarakat sebagai penekanan bahwa gejala-gejala sosial yang diteliti tidak bersifat individual, melainkan melibatkan sekelompok orang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang bersifat kategoris, murni, terapan empiris, rasional, dan bersifat umum. Sosiologi dapat mengkaji lebih mendalam mengenai gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat berdasarkan sifat tersebut. Sekian pertemuan kita untuk materi kali ini tentang ciri-ciri dan hakikat dari sosiologi. Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.